Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Miss harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tematik D, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 dengan tema berbagai pekerjaan. Sumber daya alam Indonesia sangat beragam. Hal ini menyebabkan kegiatan pengolahan sumber daya alam pun beragam. Nah, salah satunya adalah menanam padi. Pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Kegiatan menanam padi adalah mengolah padi hingga menjadi beras, lalu didistribusikan kepada pedagang beras. Nah, berikut ini kegiatan pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian. Selain kegiatan yang dilakukan oleh petani, kegiatan pengolahan sumber daya alam lain yang bermanfaat bagi masyarakat adalah pembuatan kertas. Kertas dibuat dari batang kayu yang diproses dengan cara tertentu. Pekerjaan memproduksi kertas dilakukan di pabrik kertas. Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di pabrik kertas amatlah penting, sebab tanpa adanya pekerja, pabrik tentunya tidak dapat beroperasi. Nah, kertas juga merupakan media yang sangat penting untuk membuat buku tulis, buku pelajaran, buku gambar, koran, majalah, kertas surat, dan amplop. Kertas adalah bagian dari keseharian masyarakat yang tidak bisa terlepaskan. Oke, berikut ini adalah proses pembuatan kertas. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar tersebut, kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga berukuran sangat kecil. Nah, gambar kedua, coba perhatikan. Potongan kayu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur kertas atau pulp. Nah, di gambar ketiga, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan pulp dicampur dengan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Selanjutnya, gambar keempat. Perhatikan gambar berikut. Di gambar keempat, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Perhatikan gambar yang kelima. Di gambar kelima, kandungan air yang ada di dalam pulp dihilangkan dengan mesin press. Oke, selanjutnya di gambar keenam, yaitu kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Nah, di gambar yang terakhir, perhatikan gambar berikut. Kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. Nah, itulah proses pembuatan kertas. Industri kertas merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Selain industri kertas, apalagi kegiatan yang menghasilkan barang, industri merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan manusia. Kegiatan industri yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Kegiatan tersebut juga tidak boleh menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Misalnya, nelayan tidak menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan karena penggunaan bom dapat merusak terumbu karang dan lingkungan laut. Begitu pula dengan pabrik pembuat kertas tidak boleh menebang pohon sembarangan. Memperhatikan kelestarian alam bukan hanya tugas pekerja yang mengolah sumber daya alam, melainkan tugas kita semua. Kita dapat melakukannya dengan cara menghemat benda-benda yang dihasilkan dari pengolahan sumber daya alam. Misalnya, menghemat penggunaan kertas. Materi berikutnya menyampaikan pendapat tentang tokoh suatu cerita. Upaya pelestarian sumber daya alam dilakukan agar kita dapat terus memanfaatkan sumber daya alam tersebut.
Selain itu, kita juga melakukannya untuk melestarikan makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Misalnya, menjaga hutan berarti kita juga turut menjaga kelestarian makhluk hidup yang ada di hutan. Salah satu hewan yang hidup di hutan adalah gajah. Nah, berikut ini adalah cerita tentang gajah dengan judul Gajah yang Baik Hati. Gajah hidup di hutan. Tubuh gajah tinggi dan besar, belalainya panjang dan kuat. Ia juga memiliki sepasang telinga yang lebar. Nah, pada suatu hari, gajah sedang berkeliling hutan dan bertemu dengan seekor jerapah yang sedang kesakitan karena terkena pohon yang tumbang. Jerapah, "Gajah, gajah, tolong aku!" Gajah mendengar teriakan jerapah. Gajah langsung mengangkat pohon yang mengimpit tubuh jerapah dengan belalainya. "Terima kasih kawan. Seandainya kamu tidak segera datang menolongku, mungkin aku tidak dapat diselamatkan. Sekali lagi terima kasih gajah." "Syukurlah kamu hanya mengalami luka ringan, jerapah." "Ya, kamu benar gajah. Rasanya tidak mungkin ada hewan lain yang sanggup menolongku untuk mengangkat pohon sebesar itu. Kita hidup memang harus saling menolong," kata gajah. Nah, pendapat kalian tentang tokoh gajah dalam cerita tersebut adalah gajah itu meskipun memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh hewan lain, tetapi gajah tetap rendah hati. Gajah tidak menyombongkan diri setelah menolong jerapah. Nah, setelah menolong jerapah juga, gajah langsung meneruskan perjalanannya. Selanjutnya, setiap orang dapat memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang berbeda satu dengan yang lain. Hal itu yang menyebabkan ada berbagai jenis pekerjaan yang berbeda. Setiap pekerjaan saling melengkapi satu sama lain. Perbedaan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh setiap orang membentuk sebuah keragaman di lingkungan masyarakat. Namun, hal ini tidak menghalangi persatuan kita, justru semakin memperkokoh persatuan dalam keragaman. Selanjutnya, memahami sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dan harus bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa kita sebagai manusia pada hakikatnya sama, setara, dan sejajar. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Nah, selanjutnya membuat kesepakatan kelas untuk mengamalkan sila kedua Pancasila. Peraturan kelas kita menghormati guru dan teman, berbicara dengan santun, menghargai pendapat orang lain, menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban kelas, dan tidak bertengkar ketika berdiskusi, bekerja sama membersihkan kelas, dan menghormati guru dan tidak mengganggu teman ketika belajar. Oke. Sebuah kesepakatan kelas akan membuat semua warga kelas merasa nyaman, semua siswa akan saling menghormati dan merasa dihargai, dan sikap saling menghargai berarti semua siswa telah mengamalkan sila kedua Pancasila. Kesimpulannya adalah, upaya pelestarian sumber daya alam dilakukan agar kita dapat
agar kita dapat terus memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Nah, selain itu juga kita melakukannya untuk melestarikan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Oke, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Bila ada yang masih bingung, langsung tanyakan ke Miss ya. Oke, Miss tutup untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.